la dakhaltumuhu. Qalu ya Rasulullah, al-yahud wan nasara. Qala faman? Man kana qablakum. Kelompok menyimpang sebelum kayak ikut meditasi di situ, jadi tidak musyrik misalnya. Taib, ketika seseorang dia mengikuti budaya orang musyrik, di antara al-mukthiruna bil hadis, sahabat yang memiliki banyak di situ ada 1000 hadis. Yang disebut dengan al-mukthiruna bil hadis, sahabat yang memiliki banyak hadis dengan jumlah itu ada 7 sahabat. 3 dari Quraisy dan 4 dari selain Quraisy. 3 dari Quraisy itu siapa saja? Aisyah radhiyallahu anha, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Kemudian 4 selain Quraisy, Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jumlahnya ada 7 sahabat yang disebut dengan al-mukthirun bil hadis. Yang banyak meriwayatkannya, di sini batasnya adalah 1000 ke atas. Coba kita lihat penjelasan kosakata. San, jalan. Mana qablakum, ay al, kelompok sebelum kalian, maksudnya adalah umat-umat sebelum kalian. Hadwa dibaca mansub alal masdar sebagai bentuk masdar. Ay tahzuna hadwa, berarti masdar mutlak. Ada fi'il yang mahdzuf, takdiruhu tahzuna, mengikuti sanana man kana qablakum tahzuna hadwal qudzah bil qudzah. Kalian sama sebagaimana sama ukuran antara bulu hadwal qudzah bil qudzah, bulu anak panah kanan dan kiri. Al-qudzah dengan dhammah qaf, wahidatul qudzat, bentuk mufrad, jamaknya adalah al-qudzat. Wa hiya rishus sahm, bulu yang ada pada anak panah. Walahu qudzatan, bulu anak panah itu ada 2, mutasawiyatan dan khabar, berita, tapi tujuannya al-insya. Insya itu artinya apa? Kalimat yang di situ mengandung perintah atau larangan, itu namanya insya. Amma yatadammanuhu hadzal khabar, yaitu larangan yang terkandung dalam berita ini, bahwa umatnya dia akan melakukan apapun tanpa meninggalkan satu pun dari perbuatan Yahudi dan Nasrani, illa fa'alathu kullahu, kecuali umatnya akan mengikutinya. Mereka tidak akan meninggalkan satu pun yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, hatta syai'an, hatta walau kana syai'an tafihan, sampai sesuatu yang apa? Yang tafih, yang remeh, yang rumit untuk dilakukan, yang enggak ada manfaatnya sama sekali. Kemudian beliau menyampaikan berita ini dengan beberapa penekanan. Yang pertama, adanya lam al-muti ahlil qasam yang digunakan untuk sumpah, la tattabi'unna. Kemudian yang kedua, nun taukid di belakang, nunnya ditaruh di belakang, la tattabi'unna bafi, itu juga mantan budaknya Thauban radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha zawwali al-ardha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan seluruh permukaan bumi ini di hadapanku. Allah kumpulkan, Allah tunjukkan seluruh permukaan bumi ini di hadapanku. Di zaman tidak ada peta, di zaman orang belum bisa gambar peta dunia, peta bumi belum bisa. Peta bumi yang pertama digambar siapa? Katanya Marco Polo. Tak tahu benar atau tidak. Saat dia melakukan perjalanan menggunakan kapal, kemudian muter,
terus balik lagi ke tempat semula. Oh, berarti bumi itu bulat. Nah, terus Nuh. Kita nyusuri sebuah pulau, kamu jalan di pinggir-pinggir pulau ini, setelah itu kau gambar pulau itu. 1 jam dia berjalan. Pulau yang kecil misalnya. Terus dia gambar, nggak bakalan bisa. Baik. Nabi SAW ditampakkan oleh Allah, fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Sehingga aku melihat ujung timur sampai ujung barat. Wa inna ummati la yablughu mulkuha ma zawali minha. Dan sungguhnya umatku kerajaannya mencapai mazawali minha, apa yang dikumpulkan untukku, apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, wa utitul al-kanzain, dan aku diberi al-kanzain, al-ahmar wal abyad. Aku diberi 2 perbendaharaan harta, warna merah dan warna putih. Ummati bisanatin bi, dan aku pernah minta kepada Allah agar umatku tidak dibinasakan disebabkan karena sana. Sana yang dimaksud di sini adalah musim paceklik. Sana yang dimaksud di sini adalah musim paceklik. Bi'amatin, selama setahun penuh nggak turun hujan, baik pemimpin agama maupun pemimpin dunia. Wa lam yurfa ila yaum qiyamah, dan kalau sudah terjadi pertumpahan darah di tengah mereka, haqa hayyun min ummati bil musyrikin, dan tidak akan terjadi kiamat sampai yalhaqa hayyun, ada al-hayy desa, sampai ada desa di tengah umatku yang mereka meniru, sampai ada beberapa di antara kelompok-kelompok umatku yang mereka menyembah berhala. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna tsalathun, dan di tengah umatku akan ada 30 orang pendusta. Kulluhum yaz'umu annahu nabi, semuanya wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penghujung para nabi. Wala nabiyya ba'di, dan tidak ada nabi setelahku. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansuratan, dan akan senantiasa di tengah umatku yang mereka selalu dalam keadaan menang di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah tabaraka wa ta'ala. Siapapun yang tidak pro dengan umatku tidak akan membahayakan mereka sampai datang ketetapan Allah tabaraka wa ta'ala. Cukup panjang. Kita fokus di hadis ini dengan membaca keterangan yang disampaikan oleh Syekh Fauzan berkaitan dengan makna kosakata dari hadis. Hadis ini dari sahabat Sauban, huwa maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah mantan budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu mendampingi beliau, wala zamahu, mengikuti beliau, mendampingi beliau, wasakana ba'dahu Syam. Dan sedangkan Romawi disebut dengan kerajaan merah. Dan ketika dua itu di kaya emas dan perak. Dinar dan dirham dulu diterbitkan oleh 2 kerajaan ini. Dinar diterbitkan oleh 2 kerajaan ini. Dinar diterbitkan oleh Romawi, dirham diterbitkan oleh Persia. Sehingga mata uang yang dipakai, bahwa Qatar sebelum punya mata uang asli, mereka menggunakan mata uang India, rupiah. Indonesia sebelum punya mata uang asli, Belanda, gulden. Terus pakai mata uang Cina, ya, pakai mata uang Cina, ya, maka Islam di Indonesia. Ahmar ibaratun an kanzi Kaisar, berwarna merah maksudnya adalah kerajaan Kaisar, karena umumnya adalah emas. Sedangkan putih adalah ungkapan untuk menyebut kerajaan Kisra, kerajaan Persia, yang umumnya berwarna perak, yang umumnya adalah perak. Selanjutnya sanah, maksudnya adalah al-jadab, musim paceklik.
Bi'ammah sifat untuk masa paceklik tadi, maksudnya adalah jadabun amun yakunu bihil halakul am. Nah, atau ammah di sini maksudnya menyeluruh ya. Maksudnya adalah musim paceklik yang menyeluruh. Misalnya musim paceklik yang pernah terjadi di masa siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Min siwa anfusihim ay min ghairihim minal kufar. Kuasai oleh selain mereka, maksudnya adalah orang-orang kafir. Hatta yastabiha baydatahum, baydah kila adalah saha, sampai mereka itu masuk ke sahatahum wa ma hazuhu minal bilad. Sahatul bilad itu berarti titik pusat sebuah negara. Ya, kalau sahatul bait pelataran, tapi sahatul bilad sampai titik pusatnya. Waqila mu'dhamuhum wa jama'atuhum hatta yakuna ba'duhum yahliku ba'dan. Waqila mu'dhamuhum wa jama'atuhum, dan ada yang mengatakan mayoritas mereka dan keseluruhan mereka. Baydah di sini kalau diartikan telur, karena salah satu di antara syarahnya adalah hatta yastabiha baydah, telurnya itu sampai telur yang disimpan aja diambil. Berarti apa? Orang musyrik itu menjajah kaum muslimin sampai dalam-dalaman rumah, sehingga rusak semuanya. Ya, bahasa kita penjajah tapi totalitas. Ya, kayak yang pernah dialami oleh Indonesia di zaman Jepang, sehingga sampai sapi-sapi diangkut, kambing-kambing diangkut, PT angkrem diangkut. Nah, kalau sudah sampai seperti itu berarti hancur semuanya. Dan ada yang mengatakan baydah di sini adalah sahah, maksudnya adalah pelataran, dan yang dimaksud itu adalah kerajaan utamanya sampai dikuasai oleh orang kafir. Nabi SAW berdoa semoga tidak terjadi seperti itu di tengah umatnya. Kemudian beliau SAW mengatakan, walau ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal istama' alaihim min aqtariha hatta yakuna ba'duhum yahliku ba'dan wa yusabbi ba'duhum ba'dan. Maksudnya adalah hatta yujada dzalika minhum fa inda dzalika yusallitu alaihim aduwahum minal kufar. Sampai itu terjadi sehingga Allah berikan kekuasaan bagi musuh-musuh orang kafir, musuh-musuh mereka yaitu orang kafir untuk menguasai kaum muslimin. Ini tidak akan dikabulkan oleh Allah. Doa seperti ini tidak akan, doa Nabi SAW dikabulkan oleh Allah, sehingga praktek ini tidak akan terjadi pada umat beliau SAW. Kemudian Nabi SAW berdoa kepada Allah agar umatnya, atau beliau takut di tengah umatnya ada al-a'immah al-mudillin, para pemimpin-pemimpin yang menyimpang. Dan pemimpin ada dua, pemimpin urusan dunia dan pemimpin urusan agama. Ai al-umara wal ulama. Al-umara pemimpin urusan dunia, al-ulama pemimpin urusan agama. Wal ubad, dan para ahli ibadah. Alladzina yuqtada bihimun nas, alladzina yaqtadi bihimun nas, di mana masyarakat mengikuti mereka. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa idza waqa'at as-sayf, apabila terjadi perang saudara. Rasulullah SAW takut wa idza waqa'a alaihimus sayf, kalau terjadi perang saudara, lam yurfa ila yaumil qiyamah. Waqa'a alaihimus sayf maknanya adalah waqa'atil fitan wal qitalu bainahum. Terjadi aneka chaos. Al fitnah di sini chaos. Wal qitalu bainahum, dan peperangan di kalangan mereka. Sehingga kaum muslimin bantai-bantaian, saling membunuh. Lam yurfa ila yaumil qiyamah ay tabqal fitnatu wal qitalu bainahum, bahwasanya fitnah itu akan bertahan sampai kiamat. Lalu Nabi SAW menyebutkan
la taqumu sa'ah hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Tidak akan terjadi kiamat hatta yalhaqa hayyun min ummati, sampai ada sekelompok orang di kalangan umatku musyrikin, sekelompok kabilah yang mereka mengikuti kaum musyrikin. Ay yanziluna ma'ahum fi diyarihim, maksudnya adalah mereka bergabung dengan kaum musyrikin. Fi amun jama'at khatamun nabiyyin, dia tidak punya tanggung jawab untuk mengganti. Tapi kalau untung kemudian berkembang, nanti dia harus mengembalikan sesuai dengan apa? Nilai harta haram yang pernah dia terima. Mungkin itu sebagai solusi terakhir, sehingga sang istri juga perlu sedikit kreatif untuk membantu suaminya dalam rangka mencari sumber pendapatan baru, terutama misalnya dengan cara berdagang. Modalnya dari mana, Pak? Ya, modalnya dari gaji-gaji tadi. Tabungan gaji yang bermasalah tadi boleh dipakai untuk modal dengan niat apa? Utang. Wallahu a'lam. Baik, jasa kemarin atas jawabannya. Pertanyaan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, sebagaimana disebutkan tadi kita dilarang keras untuk mengikuti orang-orang kafir. Bagaimana jika hal ini berkaitan dengan metode pendidikan anak, yang mana metode tersebut dibuat oleh orang-orang kafir? Bagaimana dengan metode pendidikan anak yang dibuat oleh orang kafir? Pertama, perlu kita bedakan 3 hal ya. 1, urusan agama. Nah, yang kayak gini tidak boleh ada apa? Tidak boleh ada toleransi sedikit pun dalam mengikuti. Sehingga tasyabbuh dalam urusan agama nggak ada toleransi, kecuali yang diizinkan oleh syariat. Seperti puasa Asyura. Yahudi punya kebiasaan puasa Asyura. Lalu kaum muslimin puasa Asyura, dan Nabi SAW merestui hal itu. Tapi kalau sudah dihapus, tidak boleh. Misalnya puasa bisu yang pernah dialami oleh Maryam. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Kalau kamu ketemu siapapun, maka sampaikan aku sedang bernazar untuk puasa, sehingga aku tidak boleh bicara dengan siapapun. Maka Maryam ketika ditanya tentang anak yang dia gendong, fa asyarat ilai, beliau cuma berisyarat. Loh, kami kok disuruh bicara dengan bayi? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami bisa bicara dengan bayi yang baru hanya bisa digendong? Nah, sehingga pada posisi itu Maryam radhiyallahu anha beliau melakukan puasa bisu. Tapi puasa bisu di zaman sekarang sudah tidak berlaku. Nah, apalagi praktek ibadah-ibadah yang berasal dari penyembahan terhadap makhluk ya, misalnya meditasi, yoga, dan turunannya. Yang kedua adalah masalah budaya. Budaya yang menjadi ciri khas orang kafir. Budaya yang menjadi ciri khas orang kafir. Dan budaya itu latar belakangnya bukan karena kebutuhan, tapi lebih kepada latar belakang peninggalan leluhur. Jadi misalnya, apa korelasi antara sinterklas, pakaian sinterklas dengan, tidak ada ya. Oh, orang butuh pakaian seperti itu, tidak ada. Tapi kita tahu kenapa ada kayak gini. Oh, ini adalah pemahaman leluhur masa silam, bahwa kalau pas hari Natal ada sinterklas yang keliling membagi hadiah untuk anak-anak, dan dia terbang sambil menggunakan kereta kencana di atas rumah. Nah, keyakinan kayak gitu adalah peninggalan leluhur mereka. Terus mereka jadikan itu sebagai budaya. Nah, kaum muslimin ikut-ikutan kayak gini tidak boleh, karena itu menjadi ciri khas non-muslim. Dan ini berkembang, karena ketika budaya leluhur itu masih diakui, maka akan tetap dipertahankan jadi budaya. Kalau sudah tidak diakui,
sudah tidak lagi jadi budaya. Yang ketiga, urusan dunia. Nah, urusan dunia ini yang pertimbangannya adalah pertimbangan asas manfaat. Mungkin bisa jadi orang kafir ngerti tentang urusan dunia tertentu karena dia lebih duluan melakukan penelitian misalnya. Boleh nggak kaum muslimin ikut? Boleh. Nah, kira-kira metode pendidikan itu masuk yang mana? Pertama, kedua, atau ketiga? Hah? Sebatas metode itu masuk ketiga. Walaupun saya juga tidak yakin ada metode yang baru muncul di tengah orang kafir sementara kaum muslimin tidak punya referensinya. Itu kayaknya saya nggak yakin. Karena metode pendidikan kaum muslimin itu lebih duluan. Sebelum orang kafir mengenal metode tentang pembelajaran seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin. Tentang sanad itu kan di tengah orang kafir tidak ada ya. Di tengah kaum muslimin ada. Tapi kalau urusan teknologi misalnya, atau cara masak, cara mengelola A, cara mengelola B, cara bertani, cara ini, silahkan. Boleh nggak kaum muslimin ikut-ikutan orang kafir? Ya silahkan, karena ini urusan dunia. Dan Nabi SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Yang penting tidak ada sisi pelanggaran. Wallahu a'lam. Baik, atas jawabannya. Pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya ikut serta dalam ziarah kubur yang diadakan secara rutin setiap tahun oleh pemerintah setempat terhadap makam mantan pemimpin daerah tersebut dalam rangka HUT daerah tersebut? Dalam hal ini, ahli waris diminta untuk ikut serta kegiatannya. Waalaikumsalam atas jawaban. Ya, kalau ziarah kubur tidak harus diacarakan. Karena bisa dipastikan ziarah kubur yang ada acaranya nanti akan terlalu banyak kegiatan yang justru tidak menambah khidmah ziarah kubur. Sehingga jadi meriah, banyak orang jualan di situ. Bahkan kadang potong pita, tepuk tangan dan seterusnya. Makan-makan. Ada orang jualan es, ada orang jualan es krim. Bunyinya beda semua itu. Ada orang jualan mainan anak-anak. Nah, kalau seperti itu caranya, di mana sisi suasana khidmat, suasana merenung ketika orang ziarah kubur? Maka yang kayak gini hukumnya, ya kita nggak perlu ikut. Maka sampaikan saja kalau ada acara kayak gitu, saya sudah ziarah kubur sebelumnya. Ya, jadi kami keluarga sudah ziarah sebelumnya. Itu mungkin akan lebih menenangkan mereka, sehingga Anda tetap biasa ziarah kubur, tapi dengan cara yang syar'i, mendoakan yang bersangkutan, kemudian kita ingat mati dan seterusnya. Wallahu a'lam. Mas Isa, bisa dijawab, ada dua pertanyaan lagi. Jazakumullah atas jawabannya. Pertanyaan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz izin bertanya? Pertanyaan yang pertama, kami menemukan ayam dengan sembelihan sempit, namun dua saluran sudah terpotong. Apakah halal dikonsumsi? Pertanyaan kedua, apakah kami masih boleh makmum di belakang imam yang takbir intiqalnya sering sekali terlambat, yaitu gerakan sudah selesai baru takbir, dan al-fatihahnya masih banyak lahan jarinya? Ataukah sudah wajib mencari masjid di komplek lain? Dan seseorang berpolitikum atas jawabannya. Yang pertama tentang kehalalan sembelian. Menemukan ayam yang sudah mati, sudah siap dimakan, lubangnya sempit, tapi tenggorokan kerongkongan sudah putus. Berarti yang belum putus al-wadajan, dua urat yang berada di sebelah kanan dan kiri ini ya. Yang sempurna